Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang matematika. Berjumpa lagi di channel ini di Mardanimat, di mana di channel ini akan memberikan materi yang mudah untuk menambah pengetahuan kalian tentang matematika. Dan hari ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat di bagian kedua, di mana materi hari ini untuk menentukan persamaan kuadrat dari grafik dan unsur-unsurnya. Jika kalian sudah melihat fungsi kuadrat di bagian pertama atau di part 1 kemarin, kita sudah belajar tentang mencari titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, dan cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, sekarang teman-teman, kebalikan dari itu, kita akan mencari persamaannya dari unsur-unsur yang diketahui. Apa saja itu? Mari kita perhatikan, fokus, dan semangat. Kita mulai materi kita hari ini dari yang pertama adalah jika persamaan fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dari grafik fungsi melalui 3 titik. Jadi maksudnya teman-teman, jika diketahui 3 titik, maka kita bisa mencari fungsi dari fungsi kuadrat itu. Ya, langsung saja saya berikan contoh soalnya. Misalkan ada contoh seperti berikut. Tentukan fungsi kuadrat yang melalui titik 1, negatif 4 dan 0, min 3 dan 4,5. Nah, dari 3 titik ini teman-teman bisa kita lihat ya. Ini bisa kita cari fungsi kuadratnya dari 3 titik ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita substitusikan teman-teman ke dalam persamaan fungsi kuadrat. Kalian masih ingat ya bahwa rumus dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Maka kita masukkan titik yang pertama dulu. Titik yang pertama misalkan ini teman-teman ya. Kita masukkan ke sini, yaitu titik 1, negatif 4. Maka diketahui bahwa yang depan ini atau angka yang depan adalah miliknya X, kemudian yang belakang ini adalah titiknya Y, ya. Maka X-nya kita ganti menjadi 1 dan Y-nya kita ganti menjadi negatif 4. Maka persamaan ini bisa kita masukkan ke sini. Jadi X-nya kita ganti 1 dan Fx-nya atau Y-nya kita ganti negatif 4. Maka ini menjadi F1 dari mana? Karena X-nya kita ganti 1 ya. Maka A-nya tetap, kemudian X-nya kita ganti 1 menjadi 1 kuadrat. Kemudian kalau ini adalah BX, maka ini menjadi B dikali 1. Kemudian C-nya tetap sama dengan negatif 4. Ya, karena Y-nya sama dengan negatif 4. Maka tinggal kita kalikan teman-teman. 1 kuadrat itu sama dengan 1. Kalau 1 dikali A sama dengan A. Tetap ya. Kemudian B dikali 1 sama dengan B. Dan C-nya tetap, negatif 4 pun tetap. Nah, karena A plus B plus C ini tidak bisa dijumlahkan, maka ini kita simpan dulu, kita namakan persamaan ke 1. Oke, kita beralih ke titik yang kedua. Titik yang kedua adalah 0 dan negatif 3. Maka X-nya kita ganti 0 dan Y-nya kita ganti negatif 3. Maka kita masukkan ke dalam rumus ini seperti titik yang tadi, maka menjadi F0 sama dengan A0 kuadrat dari sini ya. Kemudian BX kita ganti menjadi B kali 0 plus C sama dengan negatif 3 dari sini. Ya, kita masukkan di sini. Tinggal kita hitung. 0 kuadrat sama dengan 0, 0 dikali A sama dengan 0. B dikali 0 sama dengan 0, maka 0 ditambah 0 ditambah C sama dengan C teman-teman. Sama dengan negatif 3. Maka diketahui bahwa C-nya sama dengan negatif 3. Ini persamaan kedua. Kemudian kita beralih ke titik yang ketiga adalah titik 4,5 di sini. Nah, maka ini X-nya kita ganti 4, Y-nya kita ganti 5. Maka kita masukkan F4 sama dengan A4 kuadrat dari sini. Kemudian B kali 4 dari sini. Kemudian plus C sama dengan 5 dari sini. Maka 4 kuadrat sama dengan 16. 16 dikali A sama dengan 16A. B dikali 4 sama dengan 4B plus C sama dengan 5.
Karena ini tidak bisa dijumlahkan, maka kita namakan ini persamaan ketiga. Nah, dari 3 persamaan ini teman-teman, kita substitusikan ya. Substitusikan persamaan 2 dari C sama dengan negatif 3 ini ke persamaan 1. Ke persamaan ini. Maka kita tulis dulu persamaan satunya. Kemudian C-nya sama dengan berapa? Sama dengan negatif 3. Maka kita ganti C ini sama dengan negatif 3 menjadi A plus B, A-nya tetap, B-nya tetap, C-nya dimasukkan negatif 3. Kemudian negatif 3 ini pindah ruas ke kanan menjadi apa teman-teman? Benar, positif ya. Maka A plus B sama dengan negatif 4 plus 3. Maka negatif 4 plus 3 sama dengan negatif 1. A plus B sama dengan negatif 1. Oke, selesai di sini. Setelah itu langkah selanjutnya adalah substitusikan persamaan 2 ke persamaan 3. Kalau dari sini tadi ke persamaan 1 sudah, sekarang persamaan 2 ke persamaan 3. Maka persamaan 3-nya kita tulis dulu di sini. Ya, dari sini. Kemudian kita masukkan C-nya sama dengan negatif 3. Kita masukkan di sini. Menjadi 16A plus 4B plus negatif 3 plus 5. Sama seperti tadi, negatif 3-nya kita pindah ruas ke kanan menjadi plus. Maka 5 plus 3. 5 plus 3 sama dengan 8 teman-teman. Oke, dari persamaan 4 dan 5 ini kita lanjutkan teman-teman ke eliminasi. Ya, kita eliminasi persamaan 4 dan persamaan 5. Bagaimana caranya? Maka persamaan 4 tadi kita temukan A plus B sama dengan negatif 1. Dan persamaan 5 ketemu tadi 16A plus 4B sama dengan 8. Bagaimana cara mengeliminasi cara ini? Kita lihat dulu angkanya. Yang kecil adalah B ya, punya koefisien B. Kalau yang bawah 4, yang atas sama dengan berapa ini? 1. Saya ulang, yang atas ini sama dengan 1, yang bawah sama dengan 4. Maka kita tukar. Maka yang atas kita kalikan 4 karena berasal dari sini. Yang bawah kita kalikan 1 karena berasal dari sini. Sekarang kita kalikan satu-satu. A dikali 4 sama dengan 4A. B dikali 4 sama dengan 4B. Negatif 1 dikali 4 sama dengan negatif 4. Jelas teman-teman ya. Kemudian yang persamaan yang bawah, 16A dikali 1 sama dengan 16A. 4B dikali 1 sama dengan 4B. 8 dikali 1 sama dengan 8. Setelah itu kita kurangi teman-teman. 4A dikurangi 16A sama dengan negatif 12A, benar. 4B dikurangi 4B hilang ya, 0. Negatif 4 dikurangi 8 sama dengan negatif 12. Maka A-nya sama dengan negatif 12 dibagi negatif 12 di sini. Maka negatif 12 dibagi negatif 12 sama dengan 1. Nah, ketemu A-nya sama dengan 1. Setelah itu, kita substitusikan A sama dengan 1 ke persamaan 4-nya. Persamaan 4 tadi kita temukan A plus B sama dengan negatif 1. A-nya kita ganti 1 teman-teman. Maka ini menjadi 1 plus B sama dengan negatif 1. 1 ini yang awalnya positif pindah ruas ke kanan menjadi negatif. Maka B-nya sama dengan negatif 1 dikurangi 1 sama dengan negatif 2. Karena A, B, dan C-nya sudah diketahui, tinggal kita masukkan ke rumus fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. A-nya diganti sama dengan 1, B-nya diganti negatif 2, dan C-nya diketemu tadi negatif 3. Maka ini menjadi x kuadrat karena A-nya 1. Ya, 1 tidak perlu ditulis. B-nya sama dengan negatif 2, maka negatif 2x. C-nya ketemu tadi negatif 3, maka negatif 3. Nah, itu adalah cara pertama jika diketahui fungsi kuadrat ini melalui 3 titik. Oke teman-teman, kita lanjutkan materi selanjutnya. Bagaimana jika fungsi kuadrat tersebut memotong sumbu X dan titik lainnya. Jadi dari soal ini diketahui bahwa harus diketahui titik potong sumbu X teman-teman. Berarti kalau titik potong sumbu X itu dan titik lainnya. Ya, langsung saja saya berikan contohnya. Misalkan tentukan persamaan fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik A 1,0, di titik B negatif 3 dan 0.
Nah, ini pasti titik potong sumbu X, karena kenapa? Y-nya sama dengan 0. Nah, ini sudah tadi kemarin atau di bagian pertama sudah kita pelajari. Bagi kalian belum melihat bagian pertama, silahkan dilihat dulu teman-teman ya, di link deskripsi berikut ya. Dan memotong sumbu Y di titik 0,3. Maka ini titik lainnya teman-teman. Maka caranya adalah dengan rumus berikut. Fx sama dengan Ax min X1 dikali X min X2. Ini adalah rumus jika diketahui titik potong sumbu X dan titik lainnya. Apa bedanya yang persamaan ini dengan persamaan sebelumnya? Kalau persamaan sebelumnya, 3 titiknya tidak diketahui titik potong apapun atau titiknya sembarang. Tapi khusus di soal ini, titik potongnya harus titik potong sumbu X dan titik lainnya. Begitu teman-teman ya. Langsung saja kita masukkan fungsinya atau titiknya. Dari sini kita ketahui bahwa di titik potong sumbu X ada angka 1 dan negatif 3. Maka kita masukkan ke sini teman-teman. Ke X1 dan X2-nya kita ganti angka 1 dan negatif 3. Maka ya disubstitusikan 1,0 dan negatif 3,0 ini ke dalam persamaan. Maka akan menjadi Fx-nya tetap, A-nya tetap, X-nya tetap. X1-nya kita ganti menjadi angka 1. Ya, maka menjadi X min 1. Kemudian X-nya tetap, X2-nya kita ganti negatif 3. Karena di rumusnya sudah negatif, kemudian titiknya juga negatif, maka di sini hasilnya positif. Ya. Kemudian kita kalikan satu-satu teman-teman. Ya. Setelah ini substitusikan 0,3 ke persamaan 1. 0,3 dari titik potong sumbu Y ini. Bahwa diketahui X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 3 teman-teman. Ya. Dari sini kita masukkan ya ke persamaan satunya, kita tulis dulu Fx sama dengan Ax min 1 X plus 3 ini. X-nya kita ganti 0 dan Y-nya kita ganti 3 teman-teman. Maka ini menjadi 3, Fx-nya atau Y-nya kita ganti 3. A-nya tetap, X-nya diganti 0, min 1 tetap, X-nya 0, 3-nya tetap. Maka 0 dikurangi 1 sama dengan berapa? Negatif 1. Kemudian 0 ditambah 3 sama dengan 3. Kemudian kita kalikan teman-teman. Negatif 1 dikali 3 dikali A sama dengan negatif 3A. Karena 3 kali 1, negatif 1 itu negatif 3. Dikali A, negatif 3A. Maka A-nya sama dengan, ini pindah ruas ke kiri menjadi pembagian. A-nya negatif 3 dibagi negatif 3. Sama dengan negatif 1. Nah, jika sudah diketahui A-nya sama dengan negatif 1, teman-teman, langsung saja kita masukkan ke persamaannya. Ya, ke persamaan awalnya rumusnya itu A-nya kita ganti negatif 1. Dan kita masukkan kembali X1 dan X2-nya. Maka persamaan ini menjadi negatif 1, X-nya tetap, X1-nya dari mana? Dari angka 1 ini. Kemudian X-nya tetap, X2-nya dari mana? Dari angka titik potong sumbu X yang kedua ini. Kita masukkan di sini. Setelah itu kita kalikan satu-satu teman-teman. Ya, bagaimana cara mengalikan satu-satu ini? Caranya dengan berikut. Ya, diperhatikan ini ya. Fokus ya. Dari dua angka ini kita kalikan teman-teman. Ya, kita kalikan dulu X min 1 dan X plus 3 ini. Bagaimana caranya? Pertama kita kalikan X dengan X. Maka menjadi X kuadrat. Oke. Kemudian kita kalikan X dengan plus 3. Maka menjadi plus 3X. Kemudian selanjutnya negatif 1 kita kalikan dengan X. Maka menjadi negatif X. Kemudian negatif 1 dikali 3 sama dengan negatif 3. Bisa teman-teman ya. Itu cara mengalikan persamaan, pemfaktoran persamaan ya. Setelah itu kita lanjutkan kembali. Mana di dalam kurung ini yang bisa dijumlahkan? Yang bisa dijumlahkan adalah 3x dikurangi x sama dengan berapa? Benar, plus 2x. Maka ini menjadi x kuadrat tetap, negatif 1 tetap,
3x dikurangi x sama dengan 2x, dan negatif 3 pun tetap. Maka kita keluarkan kurung teman-teman. Karena di luar kurung ada negatif 1, maka negatif 1 dikali x kuadrat sama dengan negatif x kuadrat. 2x dikali negatif 1 sama dengan negatif 2x. Kemudian negatif 3 dikali negatif 1 sama dengan plus 3. Nah, itu adalah jawaban akhir dari persamaan kuadrat jika diketahui titik potong sumbu x dan titik lainnya. Ya. Selanjutnya teman-teman, materi yang terakhir, bagaimana jika diketahui fungsi kuadrat ini titik puncak grafiknya dan satu titik lainnya. Ya, jadi yang diketahui dari soal adalah titik puncaknya dan satu titik lainnya. Titik lainnya ini titik sembarang, teman-teman. Ya. Maka kita langsung saja ke contoh soal. Tentukan persamaan fungsi kuadrat yang titik puncaknya negatif 1,9 dan melalui titik 3,-7. Maka sudah pasti ini adalah XP dan ini YP, teman-teman ya. Dan ini X dan Y. Maka untuk mengerjakan soal seperti ini, kita juga harus memakai rumus sama dengan ini. Fx sama dengan A X dikurangi XP kuadrat plus YP. Ini khusus rumus untuk persamaan fungsi kuadrat jika diketahui titik puncak grafiknya. Ya, langsung saja kita masukkan XP-nya ya ke dalam persamaan ini. Maka kita masukkan negatif 1 dan 9 ke persamaan ini. Ini negatif 1 adalah XP dan 9 ini adalah YP, teman-teman. Kita masukkan menjadi Fx sama dengan A-nya tetap, X-nya tetap, XP-nya dimasukkan negatif 1 karena dirumus sama dengan negatif dan satunya juga negatif, maka menjadi plus 1 kuadrat. Plus YP, YP-nya sama dengan 9, teman-teman. Ya, sudah. Setelah itu disubstitusikan kembali persamaan 3,-7 yang titik lainnya ini. Sudah barang pasti kalau titik lain maka ini adalah X 3-nya dan negatif 7 ini sebagai Y-nya. Maka persamaan ini menjadi negatif 7, Fx-nya diganti negatif 7, A-nya tetap, X-nya diganti angka 3 dari sini, satunya tetap, kuadratnya tetap, 9-nya tetap, teman-teman. Kemudian yang di dalam kurung ini, di dalam kurung kita jumlahkan, maka sama dengan 3 tambah 1 sama dengan 4 kuadrat. 4 kuadrat itu sama dengan berapa, teman-teman? 16. Kemudian 9 ini kita pindah ruas ke kiri menjadi berapa? Menjadi negatif. Maka ini menjadi negatif 7 dikurangi negatif 9 sama dengan 16A. Dari mana 16A? Karena 4 kuadrat sama dengan 16 dikali A sama dengan 16A. Maka negatif 7 dikurangi negatif 9 sama dengan negatif 16. Kita balik, teman-teman ya. 16A sama dengan negatif 16. Maka A-nya sama dengan negatif 16 dibagi 16. Ketemulah A-nya sama dengan 1. Setelah itu kita masukkan ke persamaannya, teman-teman. Ke persamaan awalnya A-nya sama dengan negatif 1. Ya, kita masukkan ke persamaan 1 tadi. Fx sama dengan AX plus 1 kuadrat plus 9. Kita masukkan A-nya A sama dengan negatif 1 menjadi Fx sama dengan A-nya kita ganti negatif 1, yang lain tetap, teman-teman. Apakah kalian masih ingat kalau X plus 1 kuadrat itu sama dengan berapa? X plus 1 kuadrat itu sama dengan X plus 1 dikali X plus 1. Sama seperti tadi, teman-teman. Ya, sehingga kita kalikan satu-satu karena ini pemfaktoran persamaan kuadrat. Ya, kita kalikan satu-satu. Ini menjadi seperti berikut. Bagaimana caranya? Caranya seperti tadi. Saya kalikan satu-satu ya. Negatif 1 ini kan tetap. Kemudian X dikali X sama dengan X kuadrat. X dikali 1 sama dengan X. Kemudian 1 dikali X sama dengan X. Dan 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, begitu caranya, teman-teman. Nah, setelah itu kita jumlahkan mana di dalam kurung ini yang bisa dijumlahkan. X dengan X ya. X dengan X sama dengan 2X. Benar. Maka negatif 1 tetap, X kuadrat tetap, X ditambah X sama dengan 2X.
plus 1 tetap, plus 9 tetap. Kita keluarkan kurung teman-teman seperti tadi. X kuadrat keluar kurung ada negatif 1 maka menjadi negatif X kuadrat. Plus 2X keluar kurung dikali negatif 1 sama dengan negatif 2X. Plus 1 keluar kurung ada negatif 1 sama dengan negatif 1 plus 9 di belakang. Negatif 1 ditambah 9 sama dengan 8 teman-teman. Negatif X kuadratnya tetap, 2X nya tetap, plus 8. Nah, itu adalah cara jika persamaan fungsi kuadratnya diketahui titik puncak grafik dan satu titik lainnya. Nah, jika kalian sudah belajar tentang materi dan contoh soalnya, sekarang karena ini matematika, maka barang pasti kalian harus latihan soal agar pemahaman kalian lebih paham tentang materi persamaan kuadrat. Silakan kerjakan 3 soal berikut ya. Ini sudah kita buat 3 soal dengan cara yang berbeda. Pasti jika ada 3 titik ya, yang nomor 1 ini 3 titik yang berbeda. Kalau ini titik potong sumbu X dan ini adalah titik puncaknya. Ya, silakan dikerjakan. Semoga materi kali ini mudah untuk kalian pahami. Semangat ya. Nah, itu adalah materi kita hari ini tentang persamaan kuadrat ya, jika diketahui unsur-unsur dari persamaan tersebut ya. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share kepada teman-teman kalian yang mencari referensi mudah untuk belajar matematika. Suruh datang ke sini, suruh buktikan langsung kehebatannya bahwa matematika mudah di channel ini. Tidak percaya, datang dan buktikan kehebatannya ya. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.